Oh iya emang. Betul. Betul. Betul lah. Abang, Iya. Abang Juma itu bisa udah menjaminin. Al-Quran mengatakan itu, berarti Allah menjamin itu. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Nah, saya mau harus kayak mana kalau sudah Tuhan saya yang berfirman? Gak ada daya saya untuk membantah. Karena itu sudah ada dalam Alkitab suci Quran. Gimana dong? Oke lah. Dan setelah yang dia Bang melakukan itu, udah kayak mana ceritanya sekarang? Mereka tak ada dosa. Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salafa. Itu kata Allah. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, jangan percaya banyak bicara sama si Zuma ini. niscaya Menyesat dia. Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini yang dimaksud lahir kembali. Karena manusia itu lahir tidak bawa dosa. Manusia lahir tidak bawa dosa. Hanya ajaran yang mewariskan Dosamu aja kebohongan. nggak terurus, dosa orang yang keurus. Aduh, kenapa sih? Jangan sampai kita berjodoh loh. Jangan ngomel-ngomel terus. Kok ngomel-ngomel terus? Janganlah. Kak Olan, sabar dulu Kak Olan ya. Ini kita mau berikan edukasi dulu, Iya. pemahaman. Di dalam kitab kalian juga dikatakan demikian tentang hal pertobatan. Orang bertobat itu dosanya dihapuskan semuanya. Nah, orang yang mu'alaf itu kan orang yang melembutkan hatinya menerima kebenaran ilahi. Masuk ke Islam, maka dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saya data dalil dan Anda coba lihat. Nah, itu ada dalilnya kan? Silakan. Iya Bang. Kan sekarang ini kan belum ada loh buktinya bahwasanya yang di Abang melakukan itu ada videonya misalnya di TikTok bahwasanya dia sudah mengaji atau sembahyang atau gimana lah gitu yang membuat membersihkan namanya mualaf ini untuk seorang muslim ini. Saudara, Jangan percaya kau banyak bicara, nanti kau sesat. Hati-hati. Si Zuma ini udah banyak menyesatkan orang dia. Udah ratusan bahkan ribuan. Gantian ngomong. Gak apa-apa supaya nggak ada saingan kita nanti di surga. ya Kristen sudah dijamin oleh Yesus neraka. Jadi jangan mimpi kalian masuk ke surga. Kalian itu pewaris tunggal neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, kembali ke tema ya. Nanti kalau tanya dalil, di mana dalilnya Yesus menjamin Kristen neraka? Saya tunjukkan nanti dalilnya kalau Anda mau. Tapi pegangan. Nah, Al-Quran menjelaskan Matius 7, Matius 7:22, Matius 7:22 dan nomor 23. Matius 23 nomor 15, Matius 23 nomor 36 dan seterusnya. Kalian itu adalah penghuni neraka. Kristen adalah penghuni neraka. Kata siapa? Yesus alaihi salam yang mengatakan itu. Di mana dia katakan itu? Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Itu. Mau tepatnya Anda baca Matius 23 nomor 15. Apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai engkau orang Farisi, wahai engkau orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan menjadi orang neraka. Oke? Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ya hati-hati banyak bicara. Lama-lama bisa didoktrin kau sama dia gitu loh. Udah banyak. Jangan orang mau bicara. didoktrin. Sebentar. Jangan mau didoktrin. Udah banyak. Pakai akal kalian. Saya tidak mendoktrin. Saya bukan pengkhotbah. Saya bukan pendusta di gereja, bukan. Saya bukan pendeta, bukan saya pastor, bukan. Saya hanya menyampaikan data. Anda punya otak kan? Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Tak ada dengan iman. Tak ada. Iman itu urusan belakang. Akal dulu. Kalau sudah masuk akal, baru diimani. Itu baru namanya iman yang bertumbuh secara sehat. Pakai akal. Anda punya harta yang paling berharga di diri Anda itu. Bukan duit. Bukan mobil. Bukan. Tapi akal. Itu yang Allah titipkan. Tuhan titipkan ke Anda. Untuk membedakan Anda dengan binatang. Akal.
Jadi apa yang saya sampaikan telah ada dengan akal. Coba lihat tuh. Di binatang-binatangnya orang gitu. Itulah ajaran kasih dibilangnya itu. Gimana tuh bicara? Percaya kau, hati-hati. Yesus memanggil pengikutnya dengan panggilan domba. Domba itu bukan malaikat, domba itu binatang. Dan Yesus mengatakan di luar daripada Bani Israel, itu serigala, guguk. Itu dalil. Dalil. Serigala. Bunyinya si serigala ini guguk gitu. Yang tahu guguk itu kan sejenis nama anjing. Ya itu dia makanya. Iya kan? Dan coba Anda lihat. Ada nggak domba makan daging? Itulah masa iya kita disamakan sama anjing. Kan Loh, nggak masuk Yesus akal, ya mengatakan kan? itu. Yesus mengatakan itu. Apa kata Yesus? Ketika ada seorang perempuan datang kepadanya. Wahai Yesus, ya paman, tolong bantu aku sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Usir. Usir perempuan ini. Usir, kata Hati-hati Yesus. banyak bicara. Nanti kau didoktrin sama dia ujung-ujung. Saya tidak butuh doktrin. Saya hanya menyampaikan data di Bible. Alah, udah Yesus banyak mengatakan yang kau apa? sesatkan. Tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita Samaria itu? Betul Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah dari meja tuannya? Tuh, apa kata Yesus? Imanmu benar, imanmu besar, ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi apa? Iyalah, surga Jadi kan milikmu. Kan jadi kita gugup. juga bicara. Loh kok jadi saya yang disalahin? Kan itu tertulis di Bible. Nah, tidak seperti itu ayatnya. Sabar dulu. Kalau seperti itu gimana? Kalau seperti itu gimana? Bukan jadilah seperti anjing, itulah Bang Suma, jangan seperti itu. Loh, wanita itu mengakui benar Tuan. Benar Tuan. Tetapi bukankah anjing makan sampah? Bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Benar Tuan. Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Kenapa Jangan Yesus sampai mengatakan? kau terpengaruh banyak bicara. Itu Jangan kita terpengaruh, anjing-anjingin. jangan terpengaruh, jangan terpengaruh. Bakal Tapi saya itu. cukup pakai akalmu untuk menerima apa yang saya sampaikan. Ya, Jangan bakal terpengaruh. hujat kau. Apa yang saya hujat? Ini pertanyaan ketiga kalinya aku tanya semua. Apa yang aku hujat? Bang Gak Suma sanggup. salah menafsirkan ayat itu. Ya, coba kamu yang menjelaskan. Saya mau dengarkan, silakan. Maksudnya begini, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Itu artinya bukan mau ingin jadi anjing, enggak. Maksudnya dia sudah percaya, artinya jadilah itu sebagai imanmu itu untuk percaya kepada apa yang engkau katakan tadi itu. Seperti itu, Ya. bukan jadi anjing. Itu maumu. Itu maumu. Engkau sudah Itu percaya. maumu. Tapi Yesus tidak mengatakan itu. Itu maumu. Kenapa maumu seperti itu? Karena kamu ini adalah bagian daripada serigala tadi. Itu mau saudara. Dongeng sebelum tidur. Loh, ini pernyataan Yesus loh. Masa kalian tidak percaya? Lucu ya? Lucu Anda ini. Maka datanglah seorang, dengar. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan sujud menghormat kepada dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Kepada siapa? Kepada anjing. Enggak apa-apa sih banyak bicara kalau kau masuk agama mereka. Karena kau dapat 72 bidadari loh. Hei, Matius 19 nomor 29. Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Kalian bukan pengikutnya. Kalian bukan pengikutnya. Jadi kalian tidak dapat istri. Bagaimana Anda bisa mendapatkan istri di neraka? Nggak mungkin. Namanya di neraka. Mana ada istri lagi di neraka? Kalian hanya dibakar. Tetapi pengikut Yesus. Bang Cuma. Matius 19 nomor 29. Bagaimana bunyinya? Barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di kehidupan berikutnya.
Tidak begitu Ayo. bacaannya. Tidak begitu. Ayo buka dalil. Kau baca dalilnya. Bukan seperti Kau baca coba dalilnya. Baca yang lengkap Kau baca Bang dalilnya. Zuma. Itu namanya Anda memframing. Loh, Apakah kau Anda bisa mengatakan menerima bukan ajaran si Zuma? Iya, baca itu. Anda mengatakan bukan begitu dalilnya. Tetapi itu kan ketika ayat- saya membacakan, Anda menolak. Sekarang Anda yang baca. Coba Baca tunjukkan yang dalilnya. potong-potong seperti itu. Saya baca yang lengkap. Begini Bang Zuma, Anda memframing kata-kata akan mendapat 100 istri. Apakah nanti kita juga akan mendapat 100 ibu dan ayah? Kan di situ ada kata ayah dan ibu dan istri dan anak-anak. Apa? Ya itulah si Zuma suka mempelintir ayah. Kok memelintir? Ya Allah ya Karim. Istri dikatakan 100 kali lipat. Kalau nggak mempelintir nggak Zuma namamu. Kok saya jadi memelintir ini teman-teman? Kok jadi saya memelintir? Memang Anda membacanya tidak lengkap Bang Zuma. Saya sudah sangat lengkap. Enggak lengkap. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, Udahlah, bapaknya Zuma banyak atau kali ibunya, ngomongmu. istrinya, anak-anaknya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu baru benar. Istri berapa kali lipat? Kutanya samamu, istri berapa kali lipat didapat? Ayah berapa kali lipat di situ? Ayah 100, ibu Istri 100, anak 100, ladang 100. Istri berapa? Bukan itu maksudnya. Istri berapa? Jawab. Istri Adalah- berapa? Istri berapa? Istri berapa? Enggak ada. Enggak ada. Ya Zuma, kau perbanyak. Istri enggak ada. Nah seperti itu maksudnya Bang Zuma. Istri enggak ada. Hei. Artinya 100 kali lipat itu adalah hidup yang kekal. Kamu yang memelintir dalilmu. Udah, Zuma, Kamu yang memelintir dalil. Hei, hei anak kecil. Kamu yang memelintir dalil. Ini janji Yesus kepada Kepas dan kawan-kawannya. Ini dalil. Dalilmu sendiri nih loh. Kok kamu tolak? Hah? Tapi wajar, Bung. Wajar. Kalian kan bukan pengikut Yesus. Wajar. Kalian itu cuman penumpang Surga gelap. itu milikmu. Kalau orang pertama masuk surga. Surga itu tempat orang berakal, bukan orang yang mati akal. Kristen itu sudah diwariskan neraka dari Bang Zuma, Yesus. bagaimana Anda menjelaskan surga Yesus mewariskan neraka kepada Kristen. Dalilnya Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kamu bantah Udah gini dalil, loh. kamu tidak mau nerima dalil. Terus kamu ini siapa? Kitabmu sendiri kamu tolak. Kan lucu. Ya gini, daripada kau pakai mati-mati kau 72 bidadari, mendingan kau nikah dulu 72 wanita di bumi ini. Oh nggak bisa, nggak bisa. Kami bukan ajaran Nabi Daud, bukan. Di Kristen juga nggak ada batasan cukup satu Nggak istri. Kok apa-apa, mana mati. dalilnya? Kau tunjukkan dalilnya di Kristen ada nggak satu istri? Cukup satu istri. Tunjukkan. Saya jadi Kristen kalau ada. Silakan. Ya Ayo. pendeta kami bilang itu kekal gitu. Mana Pendeta dalilnya? bilang, Mana dalilnya cukup satu istri mana? Cuman di Islam yang cukup satu istri dalilnya jelas. Fawahida. Cukup satu saja. Nah di Kristen ada nggak dalilnya? Ada nggak? Kalau ada saya menjadi Kristen. Mana? Mana? Tunjukkan dalilnya cukup satu istri di agamamu. Hati-hati banyak musang sekarang berbulu domba. Hati-hati. Kok musang pula? Saya manusia. Kok musang? Emang situ? Ada nggak? Ini tantangan buat kalian. Ada nggak di Kristen cukup satu istri? Ada nggak? Iya, kalau cukup satu Bang Zuma, kenapa yang Muslim lebih banyak istrinya? Ada yang 2, 3, Ya karena nggak sampai puas. 4. Makanya banyak istrinya. Si Zuma ini bisa 100 istrinya ini. Mana dalilnya cukup satu istri? Ya, coba Tunjukkan saya. jelaskan Bang Zuma. Kalau Tidak ada, dengar. Kenapa umat Muslim ini sampai 3, 4? Sekarang saya tanya samamu. Yesus ini berasal dari istri yang keberapanya Daud? Jawab. Nggak usah, coba Bang Zuma jawab dulu pertanyaan saya. Kalau itu. tidak ada poligami, Tuhanmu Yesus tak ada. Nggak mau si Zuma. Iya, coba Bang Orang Zuma dia jawab dulu. poligami juga. Kau Saya juga bentar belajar lagi. Islam ini. Kalau belajar Yesus kalau tidak ada poligami, kalian tidak punya Tuhan bernama Yesus. Kamu paham itu? Yesus ini berasal dari istri keberapanya Yakub. Ya udahlah, urut dulu pacarmu yang keberapa itu. Jangan. Katanya kalian tidak mau menghujat. Saya menghujat. Aku ajak kalian itu diskusi baik-baik berdata.
Jangan nyerang pribadi. Oke. Coba Bang Zuma. Jadi kalau kau begini, ngatain Bang orang Zuma. seekor anjing itu nggak pribadi itu. Bang Zuma. Yesus yang mengatakan itu, Tante. Yesus. Tapi dari mulutmu Zuma. Yesus dalil di dalam Zumbawa kitabmu, kau. Tante. Zoom Ini kau. loh, Matius 15, Tante, yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Aku umat bukan Israel. tante, mau nggak usah kau tante kan aku. Ya. Lah, tapi mukamu, cerewetmu kayak tante-tante, malah lebih hebat dari tante. Cuk, Bang Zuma, Tidak jangan patut cerita, mengambil Bang Zuma. roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anting. Dalil, Yesus menamai orang di luar Yahudi sebagai anting. Kamu Yahudi enggak? Kamu Yahudi? Bukan kan? Kau yang Yahudi. Kamu Yahudi? Bukan kan? Ya, berarti kamu anting. Bukan, mana ada Yahudi. Aku orang Indonesia. Yesus mengatai kamu anting. Kok kamu emosi sih? Itu Udah kau dalil. urus simpananmu itu. Kau nikahkan dia, nggak payah-payah kau kayak gitu kan? Nah, Itu kau kan udah bidadari. mulai. Oh, muridnya Yesus dijanjikan 100 istri. Muridnya Nabi Muhammad 72 bidadari. Kalian dijanjikan apa? Neraka. Apes nggak? Ya apes lah. Orang dijanjikan Kami bidadari, itu udah dia malah ditentukan dijanjikan sama neraka. Yesus, tahu kau. Kamu lucu ya. Muridnya Yesus dijanjikan 100 istri. Muridnya Nabi Muhammad dijanjikan 72 bidadari. Lah kamu dijanjikan neraka. Lucu kan? Parah kalian ini. Kaulah orang pertama yang masuk neraka itu. Gak mungkin. Saya punya warisan surga. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Innal ladina amanu. Saya orang beriman. Kaulah manusia penghujat nomor 1 di dunia ini. Yang saya hujat mana? Tunjukkan. Banyak videonya kau hujat Mana? orang. Coba tunjukkan Apa aja. yang enggak? Apa? Coba Kau tunjukkan. bilang makan babi lah. Yang Lah, kau bilang Kristen memang nggak makan babi? Segala macam lah. Kristen tidak makan babi. Ya apa mas mau ngomong kayak gitu kau? Ya, loh, saya menyatakan kebenaran. Yang menghujat itu kalau saya mengatakan Kristen makan tai. Lelelelele nggak dengar aku suara kau. Di sini. Hati-hati kau nanti jangan sampai kau jatuh cinta sama aku. Ih, Ben Amit. Jangan bilang kayak gitu. Nanti kau malah jatuh cinta nanti. Jadi istri keberapa ini? Istri ke-7. Coba kalau saya mengatakan Kristen pemakan tai, nah itu hujat. Kristen pemakan babi, nah itu memang yang membesarkan kamu kok. Kamu besar karena daging babi. Benar nggak? Iya, tapi bang kan adanya Kristen nggak makan babi bang. Ada Kristen Ya makan saya kan babi. itu kan oknum berarti dia tidak taat kepada Bible. Karena di Bible Karena Anda babi itu makan yang paling enak tahu kau. Nah, menurut siapa? Menurut kami. Kalau begitu kenapa Tuhan datang membakar pemakan babi? Yesaya 66 nomor 17. Tuhan Ya, akan kenapa babi itu diharamkan? Karena babi itu enak. Mungkin di itu zaman kamu tahu. Itu kamu tahu. Itu kamu tahu. Ya, kenapa Enak berzina dia, nggak termakan kenapa sama berzina kalian, itu makanya dilarang? kayak gitu. Kenapa berzina itu diharamkan? Karena berzina itu enak. Nah, kenapa? Berarti kau pelaku Ya itu berzina juga. makanya. Itu kan kayak gitu. Berarti kamu sering berzina. Ya kaulah nomor 1 yang berzina itu kan. Loh, Simpanmu tadi banyak katanya di dalam. enak. Yang diharamkan tapi enak kamu lakukan. Jadi kau Nah, selalu itu kan di berzina. Alkitab mau diharamkan. Tempat kami Kenapa? nggak ada diharamkan itu. kenapa Siapa bilang nggak ada berbicara? diharamkan? Kenapa Ya jangan kau baca berbicara? perjanjian lama lah. Itu Di perjanjian lama, baru ada. Di perjanjian Di mana? baru ada. Matius 5 nomor 19. Coba aku tunjukkan dulu di mana itu. Aku bacakan kau pelan-pelan. Pasang hidungmu untuk mendengar. Oke? Kau nggak punya hidung hidung. pula. Hidung pula. Kalau di Kristen Telinga Bang Zuma, telinga bukan hidung, telinga. Coba. Di membaca dia. Ini kau harus berterima kasih sama abangmu, Bang Zuma. Jangan kau celah. Itu kau belajar sekarang Bible kan? Hah? Pendeta mana ada mengajarin kau kayak gitu? Nggak ada. Abangmu ini yang bermurah hati sampai jam segini loh. Masih sedia untuk mengajarkan kamu isi Bible. Coba, pendeta ada? Enggak. Dia taunya cuman awal bulan dan akhir bulan. Mana coba? Pada mulanya. Coba. Halo malam Bang Zuma. Iya, malam Bang.
Coba Matius 5 nomor 19. Haram gak babi di situ? Haram gak babi? Di mana itu, Bang? Matius 5:19. Barang siapa yang menghalalkan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang paling hina. Di mana itu? Tempat paling hina itu di mana? Neraka. Kena rudal. Waduh, Hilang. udah lagi. Ya, begitulah mereka. Aduh. Aduh. Waduh. Gimana? Banyak bicara. Udah pergi deh si setan itu. Enggak, bukan pergi. Ganti akun dulu, ganti akun. Gimana? Gimana, Dek? Penghujat nomor 1. Biasanya, Dek ya, kaulan biasanya kalau kita bereaksi itu tandanya bagus. Sama seperti obat itu kalau kita telan itu ada reaksinya, itu artinya obat itu lagi bekerja. Nah, ketika Bang Zuma memberikan dalil yang di dalam Bible-nya teman-teman Kristen, dan ketika dia bereaksi itu obatnya lagi bekerja. Itu. Walaupun obat itu pahit memang pahit, tetapi akan sembuh. Itu kaulan. Jadi mau pahit mau gimana terima aja. Karena itu sesuatu yang bagus. Masuk lagi penghujat. Daripada Bapak Pendeta dikasih gula-gula, manis memang, tapi lama-lama diabetes. Lanjut, Gurunda. Penghujat. Gak gitu, selama diskusi ada data, saya rasa nggak apa-apa. Yang penting jangan ada kata-kata kotor yang nggak ada di data, kan gitu. Terus kau agamamu dijelekkan, kau diam aja gitu, Krislam. Gini, yang disebutkan tadi itu ada di data. Selama ada di data, Jadi kau nggak terima, apa-apa. tunggu. Jadi kau terima dengan kata si Zuma. Aku tanya kau dulu. Bukan, yang dia sebutkan itu kan ada di data soal anjing. Gak apa-apa, Iya. babi. Tunggu. Tapi Ya kalau berarti kau terima dengan kata si Zuma. ya dia menyebutkan itu ada di Alkitab, mau gimana? Berarti kau bukan Kristen kau. Loh, Ya, tapi kita memberikan Gini, pemahaman, begini tafsiran. Bang Islam. Ini Mbak Olan nggak pernah baca Bible dia, nggak pernah. iya, betul. Iya, yang penting Ke Kau gereja nggak pernah cuma- baca Bible. Kau Ke gereja Kami, cuman Bang ini Zuma. jadi penari latar kayaknya. Jadi penari latar, kau lantang mulut setan. sebentar, maksudnya Hanya gini loh, penari diskusi latar biar dia ini. enak. Bang Zuma juga kalau menyampaikan ditampilkan di layar, jadi biar ada bukti juga. Jadi seakan-akan Enggak, tapi si Zuma ini udah terkenal, udah banyak yang disesatkan dia loh. gini loh. Udah kita- ratusan. Kok Nggak, sesatkan nggak, lagi gini loh, saya mana sih? sampaikan. Lucu. Bagi yang Kristen maksudnya, di Kristen sendiri kan diajarkan kita hidup ini tidak seperti orang yang di dunia. Kita beda. Jadi kamu jangan ikut-ikutan, kalau orang masuk kali kamu masuk kali. Begitu pula kalau misalnya Bang Zuma ada salah, ya sudah, kamu jangan ikut-ikut membalasnya. Makanya kan ada Tapi di salah dia dalam- itu berkali-kali, tahu kau, udah banyak orang disesatkannya. Iya, tapi di Iya. Alkitab ada bilang pengampunan itu berapa puluh kali. Berapa kali? Itu jelas. Dan itu pun kalau kamu ditampar pipi kanan, nggak ada kamu disuruh balas pipi kiri.
Itu udah jelas. Itu namanya pikul salib. Udahlah, orang-orang kayak kau tuh kau memualaf kan? Udahlah, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak ngomong kau. Tahu kau? Bukan. Ini aku menjelaskan. Saudara Udah, diam Krislam, saudari Ria ini cuman penari latar di gereja. Ngapain Kau yang dinasihatin penari kayak latar gitu? kau, tahu? Ya, Nggak bisa Baru masuk. aku mau gitu-gitu kan? janganlah kau mengeluarkan kata-kata kotor. Itu mendapat dosa. Gitu loh maksud saya. Janganlah. Kalau kamu mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi tidak ada di data. Udahlah, Krislam, tahu Gitu kau? loh. Orang-orang kayak kau itu, Penari ya, latar mana mau dengar nasihat? orang-orang kayak kau itu dari akunmu itu udah jelas Kristen Islam. Berarti kan hidupmu terbang ambil antara Islam dan Kristen. Yang mana kau pilih-pilih antara satu? Jangan kayak gitu hidupmu. Gini loh. Enggak, dia itu Kristen belajar Islam. Ya udah, ya udah berarti dia mau mualafkan, wajar dia membela si Zuma. Gini loh. Lagi. Saya terus Yalah. Mama saya itu muslim sebelumnya, dosen S1 kalau kamu tahu. Orang nggak bisa baca Al-Quran Arab, mama saya bisa. Udahlah, intinya kau pengen Nah. mualaf, udah itu aja, makanya kau bela orang ini. Mama Udah saya apa lagi? masuk Kristen. Udah, Jadi nggak usah banyak ngomong kau. jadi Bukan dalam jadi arti kamu itu Ria Amelia ini benci sama Bang Zuma. jangan ada kebencian. Di dalam Alkitab Takutnya sudah jadi jelas. cinta loh. Jangan ada kebencian. Jangan ada kepahitan. Udah diam kau, Itu. jangan aku ajari Krislam. Udah diam kau. Loh, bukan ajarin. Ini saya sesama Kristen sama. Udah kau itu mau mualaf, makanya kau bela orang ini. Udahlah, apa lagi? Siapa yang mau maaf? Saya tanya aja sama Bang Inspirasi. Tanya Saya masuk tanya lah, berapa orang? banyak cerita. Biar saja kita Hari latar, penari Ria Amelia. latar, bro. mengeluarkan. Kalaupun misalnya mereka mengeluarkan kan, apa kamu harus membalasnya? Udah diam kau karena kau belajar Bang Islam, Krislam, makanya kayak gini sebentar kau. dulu Bang Udah diam Krislam kau, ya. diam kau. Sebentar dulu Bang Krislam, sebentar Bang. Silakan Bang Semua lanjut. Biasanya Ria ini kutanya. Ria Amelia ini benci sama aku ya? Nomor satu Kamu benci benci sama aku? Kau tahu itu benci, benar-benar cinta. Atau malah saya Kemana saya? Oh, jangan-jangan kamu cinta sama Bang Zuma. Itu ada loh, benci-benci tapi rindu. Nah, Sudah itu berapa lama Ria rindukan Bang malahan Zuma? yang bakal jadi mualaf kamu nanti. Jangan berharap aku jadi mualaf kau yang kayak gitu. Yang tadinya kau jadi penari latar, nanti kau jadi penyanyi di Itu loh. mana? Di pesantren. Kau yang penyanyi latar. Salamullah. Mimpi kau. Kan adik Buktinya kau nggak tahu Bible? Diam kau. Ada di Tunggu Danau Toba menjadi lautan, baru aku suka sama kau. Tuh kau mimpi kau. hati-hati. hati-hati loh, omongan itu jadi Hati-hati. nyata loh. Itu di Aduh, Alkitab ada loh. Dan mulut mampus. itu bisa terjadi loh. Kuasa Nanti ada justru kuasa. saya yang Diam kau, lari. kau suka kemana-mana sih kau Krislam, diam kau. Itu di Alkitab ada. Mulut kita kuasa loh, penuh kuasa loh. Jadi kalau kamu ngomong gitu bisa terjadi. Makanya adikmu mualaf kan. Nggak ada itu satupun. Udahlah. Ya, pokoknya dia sudah mulai benci sama Bang Zuma Jadi ini. saya mengingatkan jangan benci, jangan kepahitan. Kalau diskusi itu jangan penuh kebencian. Kalaupun di sana ada kebencian, ya sudah biarkan aja. Iya, karena kau itu mau mualaf, makanya kau bela orang ini. Apalagi? Udahlah. Saya itu gereja di Betani Nginden, Surabaya, gereja terbesar. Saya Kalau itu kau ada iman di hatimu, pasti kau bela si Yesus itu kan. Ini nggak ada kau bela enggak kan? Udah Yang diam bela kau. Yesus itu saya. Kamu itu nggak bela Yesus. Udah diam kau. Kamu itu menghujat Yesus. Kau yang menghujat. Saya yang membelanya. Kau yang Kamu yang Kau yang menghujat. menghujat. Kutanya sama Mau yang ngecek mati, kenapa kau bilang yang aku mati ada latar di terkutuk. gereja kan? Iya, yang mati terkutuk di atas Kurang ajar salib tuh siapa? munculmu. Ayo. Yang mati terkutuk di menggunakan atas salib kata siapa kasar, menurutmu? Pak, gitu loh. Udah, nggak mau aku dengar itu. Lah. Jangan ngomong kurang aja. Ria. Gak pantas. Siapa namamu? Olan 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 Sitompul. kan? Olan namamu kan? Nama panjangnya Ronaldo. Sekarang saya tanya sama kamu, yang mati terkutuk di atas salib itu siapa menurutmu? Kau. Nah itu kan. Ini artinya kamu tidak belajar Bible, ke gereja cuma sebagai penari latar.
Ya, Sekali-sekali kau buka yang Bible. itu. Itulah yang saya Cocok itu. bilang. Kamu tambah terlihat bodoh di sini. Kau yang bodoh, kau setan. Udahlah, udah karena apa? Karena aku tuh mau belajar Islam, makanya kok kayak gitu kau. Oh, Benar-benar benci dia sama aku. Padahal Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, babi itu haram, nggak boleh kau makan. kau aja belum pernah makan babi. Coba kau rasakan babi dulu ketagihan. Karena kau. Yesus melarang, makanya aku nggak mau. Ditengok aja di hari kematian aja. Belum Ketemu mati aja aja nanti. kalian, belum mati aja kalian udah tersiksa kayak gini. Kayak mana ceritanya kalau sudah mati? Ayo. Itu kan Yesus menurut- melarang makan babi, kenapa kalian makan? Itu pertanyaan saya. Itu kan menurut Karena suara babi itu Bang enak Zuma. tau kau. Nggak termakan berarti sama nanti itu kalau mahal kamu babi. ditanya oleh Yesus, 120.000 sekilo. Nggak- nyahlah daripada nggak aku, kebeli sama kalian kau. semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalian makan babi. Yesus melarang makan babi. Apa kau? Kau pikir kami hantu pembuat kejahatan? Kau yang pembuat kejahatan iblis. kau. Yesus yang berkata demikian. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Orang Kristen disebut pembuat kejahatan oleh Yesus. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya kalau orang yang dilemparkan itu. Nggak ada Inilah, itu. Saya gini. bukan Kristen. Gimana Gini dong? Bang Ya Zuma, kau itu yang dilemparkan itu. kalau Zuma. berbicara isi Alkitab itu, Udah diam kau, nggak punya urusan aku sama kau. Udah nggak punya urusan aku sama kau. Udah kau tuh mau nggak belajar tahu Islam, isi makanya aku kayak Alkitab. gitu kau. Udah diam Islam. kau, manusia Ntar kau lu diam kau. disetan-setanin lu. Diam kau, manusia terkutuk kau. Diam kau. astaga, astaga. Diam kau. Ya Diam Tuhan. kau. Sesat kau. Diam kau. Gitu loh. Di Lukas 16 nomor 17, Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Tidak boleh batal. Babi haram tidak boleh batal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi haram, halal. Itu kata Yesus, bukan kata saya loh. Makanya jangan cuma jadi penari latar. Belajar Bible. Itu aja mau Dalam- juga kurang ajar. Kau bilang aku penjelata di gereja, kan kurang aja mulutmu itu. Nggak ada Lalu sama ngapain sekali. kau ke gereja kalau bukan menari latar? Iya, apa Ngapain? urusanmu? Itu buktinya kau nggak tahu Bible. Iyalah. Maaf, izin host saya, izin pamit tidur host saya. Ya bagus lah kau rasa tidur, bagus kau tidur, nyenyak kau tidur Ini, sana sampai apa, selama lamanya ini kau tidur ya. diskusinya Jangan bangun-bangun lagi kau. nggak edukasi. Jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu. Nggak edukasi. Biar nggak sesat edukasi. hidupmu. Apalagi apa ya kata-katanya, aduh, nggak berpendidikan lah. Kau yang berpendidikan kau tahu Saya kau. nggak pilih Islam, Menyambung nggak kau. pilih Kristen. Apa? Kalau misalnya berdiskusi kayak gini, ini nggak edukasi. Bukan Bang Krislam. Saudari Ria Media ini maunya kami berdoa aja di Komal ini, nggak ada yang lain. Dia mau berduaan gitu. Makanya saya bilang. Bisa aku bilang orang nggak berpendidikan. Kau yang nggak berpendidikan Gitu karena loh. apa? Karena kau nggak nyambung. Kau udahlah. Karena kau mempelajari Islam, makanya kau bela gitu loh. Siapa yang Udahlah. bela? Saya kan cuma nasihat. bela. Udah diam kau, hantu kau Kalau meludak kamu kau. rindu Bang Zuma, Kau sudah kau jangan nggak kau kau cari. kalau musang berbulu kalau musang Ini yang berbulu domba menilai itu orang kau lah orangnya. banyak. Kau lah Orang orang yang banyak. musang Bukan berbulu domba saya itu kau sendiri. tahu kau setan kau. Jangan-jangan kau rindu. Udah tidur kau sana. Tapi Tidur kau kamu tidur kau. alasan benci. Tidur Kan kau ini sana. repot. Udah tidur kau sana. Selama-lamanya kau tidur ya. Jangan bangun kau. Mati lah Jangan, kau. jangan gitu lah, nggak bagus gitu. Kok jahat sekali. Oh. Diam dulu, Lebih diam jahat dulu. lagi otakmu daripada mulutku tahu kau. Diam dulu, suami istri lagi bertengkar. Ya Tuhan, baru dengar ini saya omongan gitu. Jangan Kemarin ada- kalau kamu rindu kemarin ada sama tetangga Orang bicara sama saya. siapa? Jangan Kau, langsung kau menggabungkan yang apa? sama Ikut-ikutan kau. Kau buka mikrofon mau ikut-ikutan kau apa? Tetangga kayak lagi gitu? berantem. Ini masalah babi. Ini rebutin babi ya? Bukan rebutan Bang Zuma, dia Oh. ikut sama Bang Zuma. Itu poinnya. Babi itu Bukan enak, menghitamkan tau kau. Nggak saya. kebeli sama kau 120.000 sekilo sekarang, tau kau. Udah mahal Tapi sekali. kemarin ada tetangga saya makan babi. Pas makan babi meninggal di tempat. Jadi kasih racun lah itu, makanya bisa mati kalau Enggak keseruduk teruk. Kolesterol naik. Lah, kamu jujur kalau kamu kangen sama Bang Zuma, kegantengannya. Kan ngomong terus terang. udahlah kau jangan murtad malu-malu. kau, udah diam kau. Nggak punya urusan sama kau tidur kau. Mending kau cuci kaki, mau cuci muka, mau tidur kau untuk selamanya. Udah.
Mati dong. Baik ceritamu. Jangan Ngomong gitu lah. belajar Islam kau apa pula kau? Ya wajar kau bela orang ini. Halo, Yoga, kenapa Yoga? Hah? Kau belum tidur enggak? Tidur lah ya, udah malam. Ini satu nih manusia bludak ini nomor satu. Wih. Oh jangan ngomong bludak tuh. Astaga. Itu bukan bludak, dia bilang tadi, bedak. Oh. Tuh Bang Kris, bedak. Iya. Ya. Udahlah Zuma, udah banyak loh orang kau sesati. Tobat kau ngapa gitu loh. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Aku sesatin apa? Aku sesatin apa? Kembalilah aku ke jalan Yesus. Udah, jangan kayak gini. Ya, ini sudah jalannya Yesus. Di kekristenan tidak ada orang sesama kita Udah untuk diam merubah kau, orang udah lain. diam Hanya kau. Tuhan. Kau itu mau Islam, makanya kau kayak gini. Udah diam kau. Kalau Memang kamu kau tidur, kau begitu, cuci berarti kau mukamu. Tuhan, kau. Tidur Lah, kau, cuci coba muka. kamu lihat di Tidur kau, Alkitab, cuci nggak ada mukamu manusia hantu. merubah sama Hantu, manusia. cuci mukamu kau tidur. Kau menghakimi. Kau laki-laki atau apa kau? Laki-laki nggak kayak gini kau. Udah aku cuci mukamu, kau tidur selamanya. Kalau Biar kau enak. kangen sama Udah, Bang kau tidur Ruma, kau. nggak usah kau ngomong-ngomong benci. Ya diam kau murtad, sebentar kau murtad kau. Bisa tidur ini. Sebentar kau sesat kau hantu. Kata-katanya ini kau, aduh. Udah Pak Krislam, Pak Krislam Kalau kita kamu- kasih ruang, dia mau ngobrol sama Bang Suma. Nah, Kasian gitu dong. Kalau gitu kan enak, minta nomor. Udah diam WA. kau cuci kakimu, kau tidur, kau mati kau untuk selamanya. Tuh ada peti di rumahku. Masuk kau ke situ sebelum kau terlambat. Ngomongin orang kau. Jangan begitulah. Mampus kau, keluar kau sana. Kenapa deh Yoga? WA aja, nggak usah telepon di WA aja. Si Handi ini ya, si ular buludak ini nomor satu nih. Semalam kau turun-turunkan aku. Iya, Bang Pudan, monitor Bang Pudan. Ya, pagi. Pagi Bang, pagi. Bagaimana Bang? Indah, tunggu dulu, saya mau tanya dulu. Ria Media ini cantik anaknya? WhatsApp-nya sudah ada sama saya, Gurunda. Udahlah Zuma. Cantik Udah nggak? cukup poligamimu itu. Ya, Gak usah kau rayu ya. Loh, aku cuma bertanya Udah cantik cukup nggak? itu poligami. Kok berasa Jangan dirayu? sampai 100 nanti istrimu. Kok berasa dirayu pula dia? Ya Allah ya Karim. Aku cuma bertanya, kamu itu cantik nggak? Cuma, Ya Paman, aku bisa bertanya nggak? bisa. Tapi jawab dengan jujur ya. Iya. Oke. Kamu bilang tadi babi itu haram kan? Yes, kata Yesus. Terus di Mampus kau ajaran datang kamu bisa nggak makan babi? Di ajaran saya haram makan babi. Jujur, jawab dengan jujur. Haram makan babi itu di ajaran saya. Ada dalilnya nggak? Ada Babi itu dalilnya. bisa dimakan. Oh, itu dalam keadaan darurah. Uzur. Sama aja kan, munafik itu namanya. Makanya Oh, jawab dengan bukan, jujur. bukan munafik itu namanya. Munafik itu namanya. Itu uzur. Di Karena saat kamu mau keterpaksaan. menguntungkan perutmu, bisa kamu makan. Itu uzur. Coba kau baca Matius 12. Kau bisa diskusi dengan baik bukan? Kau ajarin Bisa sekarang. kamu makan. Sekarang kau Ayat ajarin. apa begitu? Ayat Sekarang kau kemunafikan. ajarin. Sekarang ku ajarin samamu ya. Yesus berkata di Makanya jangan hanya congor. Diam penyembah tiga Tuhan, diam. Tak ajarin, dengarkan di bawah. Ini gurumu sedang mau ngomong. Oke? Yesus berkata di dalam Lukas 16 Kan dia. Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Kata Yesus loh. Coba Anda baca Matius 12. Yesus dan muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Apa tuh? Munafik nggak itu dia? Enggak, darurat. Karena murid-muridnya kalau nggak makan gandum mati dia. Itu dibolehkan pada saat darurat. Yang tidak boleh itu seperti kalian. Memang Anda jadikan sebagai makanan pokok babi itu. Makanya congor kalian itu mirip-mirip. Mirip-mirip itu. Mirip
Mirip-mirip penari latar. Kau yang babi. Mati meja. Kau yang menghujat saya. Katanya aku yang menghujat. Sekarang kau yang hujat. Perempuan harus ngomongnya lembut, dia yang baik. Gimana dong? Ya kan Yesus melarang makan babi. Yoga sekarang nggak makan babi. Yoga pengikut Yesus. Kamu masih makan babi. Berarti kau bukan pengikut Yesus. Karena babi itu enak, makanya aku makan. Hidup yoga. Kalau nggak enak babi itu nggak aku makan. Kalau kamu mengikuti ajaran Paulus, manusia pun bisa kau makan. Lah dong yang sebelum tidur. Oh bukan. Paulus yang mengajarkan itu. Paulus mengajarkan bahwa Kristen itu boleh makan manusia. Mau dalil? Ceritakan dong yang mau itu terus, yang kau tambah-tambahin itu biar aku tidur ya. Jadi ada pengantar 1 tidur. Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Boleh. Jadi kalau dijual pasar daging paha manusia, boleh kau makan atau tidak berdasarkan Paulus? Selagi itu bisa. Enggak. Selagi itu bisa dimasak. Masaklah itu pahanya orang. Udah lah. Makan omongan. Dalil kitabmu tuh gimana dong? Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Berarti Kristen boleh makan orang. Karena orang itu daging. 1 Korintus 10:25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nuranimu. Boleh kau makan manusia. Kalau kamu masak paha manusia, kasih bumbu-bumbu seperti kamu kasih bumbu babi, enak nggak? Hasilnya enak. Berarti boleh nggak kau makan? Nggak boleh. Tadi dia bilang boleh, katanya enak, makanya boleh. Ya enak. Berarti boleh kau makan manusia? Ya selagi bisa dimakan, dimakan aja. Habis itu kau bilang nanti aku penghujat. Habis itu kau bilang aku penghujat. Padahal kamu sendiri yang mengaku ini sekarang. Kristen boleh makan manusia selama itu enak. Tuh, kamu yang bilang kan, bukan aku. Besok kau framing. Bang semua penghujat, udah banyak nyesatin orang. Ternyata kau mengakui, kau nggak malu? Nggak malu ngakui agama? Agama boleh makan orang. Cuma soalan aja lah makan daging manusia. Coba, kau nggak malu? Cantik-cantik penari latar cuma bisa makan manusia, gimana ceritanya? Enggak. Gimana dong? Gimana ini? Enggak kayak gitu loh tuh. Apa dalilnya? Itu dalil. Jadi kau ganti nama aja deh, ganti nama Sumanti. Ganti nama Sumanti. Tinggal kanibal. Sumanti. Enak katanya. Padahal Dengar dulu. Enggak kayak apa gitu itu? ya. Lalu Pada dasarnya aku bicara seperti itu gitu loh. apa? Apa dasarnya? Iya, gini ya. Jangan kau tertawa. Oh, dasarnya mau ingin disampaikan tapi hatinya nggak kuat untuk mengatakan. Gimana dong? Ngeri kali lah. Bahaya ini kalau kita tidur sama orang Kristen, bisa-bisa pagi-pagi kita sudah tinggal paha hilang. Bahaya. Aku nggak ikutan ya soal paha. Iya. Gimana dong? Daripada kau kelaparan. Nah itu, daripada kelaparan, Tunggu dulu. mending makan orang. Dengar. Gimana? Apa yang ada di dunia ini. Boleh kau makan? Apapun yang ada di dunia ini boleh kau makan. Makmu boleh kau makan berarti. Itu ambillah, itu banyak bicara. Akhirnya Kak Olan tertawa. Setelah sekian lama. Ada loh, aku cerita ini yang sebenarnya. Ada satpam saya. Mau tahu? Aku tanya, kemana petugas lantai 1? Ada di pamtri. Aku ke belakang. Alosius. Ya Pak. Kamu ngapain di sini? Lagi istirahat Pak.
Ya bikin kopi lah, pakai. Enggak Pak, cukup makan kacang 2 kelinci. Hah? Mana kacangnya? Bagi dong. Udah habis Pak. Kulitnya mana? Oh, ku makan juga Pak. Hah? Heran saya kan. Kau makan dengan kulit? Apa kata dia? Iya Pak, kan bumbunya di kulitnya. Justru enaknya itu di situ. Alamak, aku bilang gitu. Emang serius kau makan kacang dengan kulit? Serius Pak. Coba nanti aku beli, aku bagi sama Bapak. Enggak lah, mana mau aku makan kulit kacang. Di situ katanya inti enaknya kacang 2 kelinci itu di kulitnya, dan dikunyah dengan kulit. Wih, gigimu itu luar biasa. Merembet punya cerita, kutanya, kamu tinggal di mana? Saya di Kumala, ngekos. Iya. Jadi gimana setelah di Makassar ini? Enak enggak? Enak Pak, di sini uang saya nggak banyak keluar. Dulu waktu di kota mana aku lupa disebutnya. Dulu di situ uang saya banyak keluar. Kalau di sini malam-malam pulang kantor, tangkap tikus, sate, beli kecap, udah selesai makan. Hah? Apa kau bilang? Kau makan tikus? Iya Pak, di Makassar ini tikusnya besar-besar Pak. Dengan bangganya dia cerita, malah tikus ini yang di Makassar ini kulihat Pak, kucing takut sama dia. Kalau di kampung saya tikus takut sama kucing. Kalau di Makassar kucingnya takut sama tikus. Saking besarnya tikusnya. Jadi enak itu tikus, enak. Oh, kamu agama apa rupanya? Saya ini Pak. Oh iya ya. Terus kamu boleh makan segalanya kan? Iya Pak. Kamu pernah makan orang? Hehehe, kata dia. Dengan ketawanya. Hehehe. Maksud lo? Pernah makan orang? Serius lah. Kau pernah makan orang? Di kampung saya Pak, kalau ada nenek-nenek yang sudah tua, kami begadang Pak di rumahnya. Ngapain? Ngapain kau begadang? Jaga dia sampai mati. Kita nggak boleh makan kalau sudah mati Pak. Jadi dia disembelih sebelum dia mati. Hah? Serius itu? Sungguh Pak. Nah besok sepekan 2 pekan kayaknya saya ketemu dengan omnya. Sini dulu kau. Saya Pak. Ini ponakanmu itu kan? Iya. Yang namanya ini ponakanmu. Iya. Dia cerita di kampung kau itu ada kayak gitu. Iya, mulai kau berdongeng dengan dongeng-dongeng yang nggak jelas Loh, itu. kamu sendiri tadi mengatakan iya boleh. Kok jadi dongeng sekarang? Jadi dikatakan, oh memang betul Pak, tapi nggak sembarangan Pak. Kalau kita yang membunuh bukan orang ahli warisnya ceritanya kan, bukan cucunya sendiri, ya kita bisa kena tangkap. Nanti orang itu harus cucunya sendiri yang habisin, dimakan. Begitulah Pak. Wow, saya belajar Bible memang tak. Ini kan Gimana? udah jelas nih. Sedangkan Tuhan aja nggak menerima suaramu di TikTok ini. Nggak ada suaramu kan? Hati nurani. Tidak, lagi minum. Tuh, lagi minum. Bang semua lagi minum. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa memperhitungkan, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dari hati nuranimu. Boleh. Boleh nggak makan daging manusia? Kata Olan boleh. Jangan-jangan Olan ini suka makan orang. Bukan kayak gitu ya. Aku bilang kayak gini ya. Dengar dulu ya. Apa yang ada di dunia ini, ya, yang diciptakan Tuhan itu bisa kita makan gitu. Termasuk orang. Kecuali jangan orang. Iya, Termasuk orang. Ya kalau kau lapar, kalau kau apa, bisa. Alamak, bahaya ini. Ya kalau nggak ada makanan lain kan? Jadi kalau kau tinggal berdua nih sama lakimu nih, tinggal berdua, nggak ada makanan, selalu tatap-tatapan kalian. Satu pegang kapak, Ya, itu kan satu ku pegang parang. Kamu mau makan suamimu, suamimu mau makan kamu. Tunggu Ayo. dulu. Heh. Itu kan ku bilang kayak gini. Kalau nggak ada makanan lagi di dunia ini. Iya, tak ada makanan. Paceklik. Tiba-tiba kemarau panjang, nggak ada lagi kehidupan, nggak ada makanan. Tinggal kau berdua dengan suamimu. Iya. Ya, mungkin Boleh lah. bisa dimakan. Kau bilang sama suamimu, ya yang malam ini makan pahamu dikit ya. Besok pahaku. 3 hari ke depan pahamu lagi. Habis itu pahaku lagi. Karena kau curang, ndak mau pahamu dimakan, suamimu tidur langsung kau bacok, matilah dia. Makanlah itu sampai berbulan-bulan pahanya. Bahaya agamamu ini. Alamak.
Bahaya ini agamamu, mikirlah. Mikirlah itu. Masa ada kayak gitu kali? Kau yang berpikir ke jalan Yesus. Ini ajaran Paulus ini yang berurusan, bukan Yesus, makan orang. Gimana sih? Yesus mana mau ajarkan itu. Kalau di ajaran Yesus, jangan kau membunuh. Matius 19. Kita mau makan orang, gak boleh, jangan membunuh. Tapi kalau diajarkan ini ajaran Paulus, bisa saja orang yang sudah mati baru dikubur, digali sama orang lain. Dipotong-potong dagingnya, dibawa ke pasar, dijual. Mana dalilnya? Ada. 1 Korintus 10:25. Berarti daging manusia boleh dibawa kemana? Ke pasar daging. Alamak. Ada nggak pasar daging di Indonesia Ya nih? nggak apa-apa. Kalau kau tuh kelaparan, kau nggak ada makanan lain, nggak apa-apa itu kau makan. Kenapa jadi saya? Itu bukan kitabku. Aku bilang kan, kalau nggak ada makanan lain gitu loh. Kau mau makan aku? Ya kenapa tidak? Daripada aku kelaparan. Oh my God. Ternyata bukan hanya suka dan cinta sama Bang Suma, dia mau makan Bang Suma juga. Mimpi kau. Jahat kali lah. Mimpi kau. Jangan kayak gitu lah. Meletus Gunung Toba. Meletus Gunung mending. Toba ya. Belum tentu aku cinta sama kau, mimpi kau. Jangan kayak gitu. Mending kepas yang kamu makan. Kepalanya bagus, botak. Enak itu. Tinggal disiram air panas. Siram air panas, kasih kanji sedikit, kecap, goreng, enak. Dan Nggak lagi laku sama aku itu. Nggak laku dan sama aku itu. dan lagi Tadi bilang pula boleh. Tapi pahit Gurunda. Kepas pahit. Kepalanya pahit. Ya, ya. Terlalu banyak tua di dalam. tapi justru Kepas itu pulang dari sorga. Siapa Kepas? Luga, yang dari surga Luga. Tapi kan satu apa itu? Nabinya Olan. Iya. Olan punya nabi namanya Luga Tambunan. Dia kabur dia. Karena dia mau makan orang. Ada bahaya ini. Bahaya. Itu kakaknya Yoga kan? Betul Gurunda. Kakaknya Yoga itu. Yang suka marah-marah. Ya Iya betul. sakit hati lah, ada sakit-sakitnya. Ini mau di treatment maunya Gurunda. Iya. Tapi ngeri juga lah dia ngajarin bisa makan manusia. Jadi takut saya diskusi sama dia. Nanti Karena bisa. gurunya Rasmi Gurunda. Oh gitu. Belajar sama Rasmi dia. Oh. Parah memang dia tuh Rasmi tuh. Jadi Rasmi jangan-jangan dia cantik seperti ini karena dia sering makan orang. Dia berguru sama Rasmi, sedangkan Rasmi tadi ditumbangkan sama jual beli ini, banyak bicara, ditumbangkan sama dia. Oh ya? Iya. Materi apa? Materi terong, bukan?